Halo guys, welcome back to my channel Raam Official. Nah, mumpung ini aku lagi liburan panjang, alhamdulillah lumayan panjang sih menurutku, 1 bulan. Kalau kampus lainnya ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada kampus yang tidak mengadakan liburan. Jadi dari semester 4 langsung ke KKN. Ya, yang merasa tersindir mohon maaf. Tapi yang penting kita jalani aja. Kuliah itu dibuat enjoy, dibuat menuntut ilmu, dan ilmunya bismillah semoga bermanfaat. Itu yang paling penting. Video kali ini aku akan membahas tentang penyakit skabies, atau dalam kasarannya itu orang biasanya menyebutkan itu gudiken. Ya, gudiken. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, apakah penyakit ini terjadi pada anak pondokan atau santri-santri yang lagi mondok di pesantren? Kebanyakan jawabannya iya, itu memang penyakit orang pondokan. Nah, tapi ada yang berspekulasi bahwa orang yang terkena gudiken di pesantren itu tandanya ilmunya bermanfaat, atau tanda-tanda kalau sudah betah di pondok pesantren. Nah, kita akan buktikan pada video ini. Nah, sebelum kita membahas spekulasi tersebut itu benar atau tidak, aku akan membahas dari segi penyakitnya terlebih dahulu. Penyakit skabies atau kudis, dan biasanya orang-orang itu menyebutnya gudiken. Nah, itu berasal dari makhluk parasit yang mikroskopis, yang kecil banget dan hanya bisa dilihat oleh alat tertentu seperti mikroskop. Nah, nama spesiesnya yaitu Sarcoptes scabies. Tapi kalau dalam internet aku browsingnya itu tulisannya Sarcoptes scabiei gitu. Mending aku enaknya ngomong Sarcoptes scabies aja ya, biar nggak ribet. Biasanya orang yang terkena penyakit skabies itu berada pada lingkungan yang kurang bersih. Nah, dari lingkungan tersebut itu bisa memberikan peluang kepada makhluk Sarcoptes scabies ini hingga pada lingkungan tersebut. Nah, penyakit ini tuh bisa ditularkan melalui manusia sama manusia, atau manusia dengan hewan. Biasanya manusia yang berkontak langsung pada hewan seperti anjing, kucing, domba, dan lain-lain. Kalau penularannya dari manusia ke manusia, biasanya manusia yang sudah terkontaminasi makhluk itu atau sudah terkena penyakit skabies itu berkontak langsung dengan orang yang negatif atau tidak terkena penyakit ini, langsung berkontak langsung. Akhirnya orang yang awalnya nggak kena penyakit skabies akhirnya menular. Nah, selain itu karena faktor lingkungan yang kurang bersih itu yang penyebabnya penyakit skabies itu muncul. Seperti contoh gini, kalian pinjam baju, terus pinjam handuk bersamaan, terus spraynya tidak diganti, itu merupakan salah satu penularan skabies juga. Kemudian bisa karena air yang kurang bersih, terus berantakan, kamarnya berantakan, nggak dibersihkan, masih banyak debunya dan lain-lain. Nah, itu juga bisa menularkan penyakit tersebut. Sekarang kita membahas tentang makhluk tadi yang bisa menyebabkan gudiken, yaitu Sarcoptes scabies. Sarcoptes scabies itu merupakan tungau parasit yang sangat mikroskopis, dalam artian sangat kecil, hanya bisa dilihat oleh alat tertentu seperti mikroskop. Di kulit kita itu kan ada pori-pori ya, atau ada sedikit lubang kecil gitu yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dari pori-pori itu bisa menyebabkan tungau tersebut itu masuk ke dalam tubuh dengan cara menggali. Makhluk sekecil itu bisa menggali sel-sel tubuh serta memakan epitel-epitel tubuh. Kemudian makhluk itu bisa berkembang biak di dalam tubuh. Berkembang biaknya dengan cara bagaimana? Di dalam tubuh itu tungau laki-laki sama tungau perempuan. Nah, itu di situ dia melakukan hubungan seksual sehingga mereka menghasilkan telur yang akan dijadikan keturunan berikutnya. Dari telur kemudian menjadi larva, lalu berkembang menjadi nimfa,
lalu jadi tungau dewasa. Nah, disitulah penyebab kulit Anda itu munculnya bintik-bintik, bukan bintik-bintik, apa ya, kayak putih-putih gitu, terus disertai rasa gatal ya, kadang-kadang nyeri juga. Ketika sudah muncul putih-putihnya atau bintik-bintik, aku enaknya nyebut bintik-bintik aja ya, soalnya enak aja gitu. Jadi kalau misalnya muncul bintik-bintik putih di sini, kenapa waktu gatal itu nggak boleh digaruk sampai keluar cairan putihnya, atau dijebrotin gini jret akhirnya keluar cairan putih? Biasanya orang-orang itu nyebutnya nanah gitu, jadi enak nanah ya. Nah, itu kenapa kok gak boleh keluar nanahnya? Nah, itu kenapa? Nah, ketika nanah tersebut diamati di alat mikroskop, disitulah banyak tungau dewasa, bahkan ada yang masih bertelur gitu, bahkan ada larvanya gitu. Aduh, kalau cerita gini merinding. Ketika diceprotin gini kan ya otomatis cairannya ya menempel pada tubuh yang lain, terus menempel pada kulit-kulit sekitarnya, dimana kulit-kulit itu ada pori-porinya, sehingga cairan itu masuk ke dalam tubuh, sehingga masuknya nanah ke dalam pori-pori tubuh akan terjadi metamorfosis yang tadi aku jelaskan. Itu tadi penjelasan tentang penyakit skabies. Sekarang aku akan menjawab spekulasi orang tentang apakah orang masuk pesantren itu pasti gudiken. Jawabannya enggak mesti. Karena aku sudah menjelaskan tadi ya, bahwasannya penyakit skabies itu karena faktor lingkungan. Kalau lingkungannya kurang bersih, bisa terkena penyakit skabies. Andai kata kalau pesantren ya, pesantrennya lingkungannya bersih, terus santri-santrinya juga bersih, walaupun menurutku ini jarang. Ya, semoga ada ya. Nah, kalau misalnya pesantrennya bersih, santri-santrinya juga bersihan, ya nggak kena penyakit skabies. Dan untuk spekulasi yang kedua, yaitu apakah tanda-tanda orang gudiken di pesantren itu, yang pertama karena santri-santri sudah kerasan di sana atau betah di sana dan ilmunya bisa masuk, artinya ilmunya bisa bermanfaat. Apakah ditandai dengan gudiken? Jawabannya sih kurang tepat ya, kurang tepat. Aku bisa meluruskan spekulasi ini, tapi kalau dari segi agama, dari segi spiritual, nah itu saya nggak bertanggung jawab. Itu lebih baik tanyakan pada orang yang agamis. Jadi gini, pengalamanku selama mondok dulu, itu kerasannya santri atau betahnya santri di pondok pesantren itu karena adaptasi, bukan karena terkena gudiken. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu tentang ilmu bermanfaat. Wih, orang yang gudiken itu berarti tanda-tanda ilmumu bermanfaat di pondok. Nah, gini, secara agama kita nggak tahu ya ilmu kita bermanfaat atau enggak. Itu urusan kita sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian secara duniawi, kita niat menimba ilmu atau menuntut ilmu di pondok pesantren itu digunakan untuk masa depan. Seperti contoh kecilnya gini, aku mau mondok, ingin dapat ilmu agama dan ilmu dunia supaya aku besok jadi ustaz. Jadi kesimpulannya yaitu tidak ada hubungannya sama sekali antara ilmu bermanfaat, betahnya santri di pondok pesantren itu karena dengan apa ya, dengan gudiken. Nah, itu tidak ada hubungannya sama sekali, karena gudiken itu, skabies itu tadi sudah saya jelaskan tadi, karena makhluk yang kecil itu. Nah, itu jawabannya. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Nah, apabila dari perkataanku ada yang kurang tepat, ada yang punya unek-unek gitu, sebenarnya di pondok pesantren gini, terus gudiken gini. Nah, itu boleh banget kalian komen di video ini. Atau mau meluruskan dari penjelasanku, atau ada tenaga medis yang bisa membenarkan atau merevisi dari penjelasanku tadi, boleh banget komen di video aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng supaya aku semangat membuat video untuk kalian semua. Dan terima kasih telah menonton video ini.
Sampai jumpa pada video berikutnya.